Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa Bapak Ibu pendidik sekalian. Hari ini kita akan sama-sama belajar untuk memahami apa yang dimaksud dengan pendekatan deep learning. Paparan ini saya sarikan dari paparan Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Mukti, pada beberapa pertemuan periode bulan Januari dan Februari tahun 2025. Deep learning bukanlah sebuah kurikulum baru, tapi deep learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran. Kita sama-sama pahami bahwa pendekatan pembelajaran merupakan sebuah cara yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Pendekatan berfungsi sebagai panduan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran menjadi lebih efektif. Pendekatan pembelajaran dalam realisasinya mencakup berbagai metode dan teknik yang dirancang untuk memfasilitasi pemahaman dan retensi informasi yang lebih baik yang dimiliki oleh peserta didik. Dengan pendekatan yang tepat, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan memotivasi siswa untuk mencapai potensi maksimal dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan guru. Dalam posisinya sebagai pendekatan pembelajaran, maka kita bisa melihat di mana letak pendekatan pembelajaran dalam hierarki proses pembelajaran. Di dalam hierarki proses pembelajaran, skop yang paling luas adalah model pembelajaran. Di dalam model pembelajaran, maka di dalamnya terdapat pendekatan pembelajaran. Di bawah pendekatan pembelajaran terdapat strategi pembelajaran, kemudian terdapat metode pembelajaran, dan yang paling bawah adalah teknik dan taktik pembelajaran. Di sini cukup memberikan penjelasan bahwa dalam implementasi pendekatan pembelajaran akan selalu melibatkan strategi pembelajaran dan metode pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang lebih baik. Deep learning sebagai sebuah pendekatan pembelajaran diharapkan oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dapat memperbaiki proses-proses pembelajaran yang dianggap kurang tepat saat ini terjadi di dunia pendidikan di Indonesia. Apa yang menjadi permasalahan? Pertama, ada pembelajaran yang sifatnya bersifat surface learning. Surface learning adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada tujuan eksternal, seperti hanya mendapatkan nilai tanpa memahami konsep yang mendalam. Dalam hal ini, siswa pada saat melaksanakan pembelajaran secara surface learning, dia memahami konsep, dia mendapatkan nilai untuk kenaikan kelas, maka itu sudah dianggap sebagai cukup. Dengan istilah surface learning, maka siswa hanya memahami pengetahuan pada permukaannya saja, tidak lebih mendalam. Yang kedua adalah rote learning. Rote learning adalah fokus pembelajaran di mana siswa melakukan penghafalan dan pemahaman pada konsep-konsep dasar tanpa pemahaman yang lebih mendalam ataupun berimplikasi kepada proses pemecahan masalah. Yang ketiga adalah pendekatan yang disebut dengan achievement learning. Achievement learning adalah proses pembelajaran yang orientasi atau tujuan akhir pembelajaran hanya nilai sebagai target yang harus didapatkan untuk kenaikan kelas. Jadi Bapak Ibu pendidik sekalian, harapan Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, implementasi pendekatan deep learning dapat memperbaiki atau bisa menghilangkan adanya surface learning, rote learning, dan achievement learning dalam proses pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Pendekatan deep learning menggabungkan beberapa elemen dalam implementasinya. Ada yang dinamakan mindful learning, ada yang dinamakan meaningful learning, dan ada yang dinamakan dengan joyful learning. Tiga elemen ini dilaksanakan secara bersama-sama dan diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang memberikan pengetahuan dan pengalaman yang lebih bermakna bagi peserta didik. Pendekatan ini juga dirancang untuk membantu siswa untuk memahami materi secara lebih baik dengan metode pembelajaran yang dikembangkan oleh guru yang menekankan pada pemikiran kritis dan eksplorasi.
Konsekuensi pendekatan ini maka akan terjadi pengurangan volume materi pada kurikulum karena diharapkan akan dilaksanakan eksplorasi yang lebih mendalam. Kenapa hal ini dikembangkan? Saya mengambil satu paparan dari pedagogic content knowledge. Di sini ada poin yang pertama yang dinyatakan bahwa peningkatan keterampilan mencari atau inquiry, melakukan pengamatan, mencari informasi di perpustakaan, di internet, di buku, dan lingkungan sekitar merupakan prinsip pembelajaran yang sebaiknya bisa dikembangkan oleh guru-guru kita. Karena masuk ke poin yang kedua, terlalu banyak materi yang disampaikan oleh guru, ini yang akan membuat peserta didik akan lebih mudah melupakan materi tersebut. Oleh karena itu, sejalan dengan deep learning, maka diharapkan proses pembelajaran tidak lagi banyak materi yang disampaikan oleh guru, tetapi siswa diajak untuk mengeksplorasi konsep, diajak untuk memahami, diajak untuk mengaktualisasi, dan menyusun konsep-konsep pembelajaran secara mandiri. Bapak Ibu sekalian, pendekatan deep learning tadi sudah disampaikan ada 3 pilar. Mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Ketiga pilar ini diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang lebih mendalam, bermakna, dan menyenangkan bagi siswa. Mari kita cermati satu demi satu. Mindful learning diartikan secara sederhana sebagai berkesadaran. Di sini dijelaskan bahwa pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Apa yang harus dilakukan oleh peserta untuk mencapai mindful learning? Maka diharapkan peserta didik mampu memahami tujuan pembelajaran, kemudian dari pemahaman terhadap tujuan pembelajaran tersebut, peserta didik termotivasi secara intrinsik untuk belajar, dan aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi inti dari mindful learning ini nanti akan terkait kepada materi pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, komponen-komponen dari mindful learning untuk mencapai fokus dan berkesadaran diri, maka di sini ada 3 poin yang harus dikembangkan oleh pendidik untuk mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Pertama, mengajak siswa fokus dan konsentrasi pada materi pembelajaran. Di sini akan melahirkan pertanyaan pada diri siswa, materi apa yang akan dipelajari, ruang lingkup materinya seperti apa saja. Oleh karena itu, pertanyaan ini harus dijawab oleh kawan-kawan pendidik dengan mencantumkan materi dan ruang lingkup materi pada RPP atau pada modul ajar yang sudah dibuat sebelumnya. Yang kedua, kesadaran diri pada tujuan pembelajaran. Siswa diharapkan memiliki kesadaran diri, apa tujuan dari proses pembelajaran yang dilakukan. Dan dari sini akan melahirkan refleksi bagaimana strategi seorang peserta didik untuk belajar atau mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga, refleksi pada strategi dan hasil pembelajaran, melahirkan pertanyaan pada diri siswa, apakah saya sudah menguasai materi ini? Adakah kendala selama saya belajar? Adakah yang belum dipahami? Kalau ada yang belum dipahami, bagaimana saya akan memahami materi yang belum dipahami tersebut? Ini adalah bagian dari pertanyaan refleksi akhir dari proses pembelajaran untuk menghasilkan kesadaran pembelajaran pada peserta didik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita baru berbicara terkait mindful learning. Berikutnya, kita akan bicara meaningful learning. Meaningful learning diartikan sebagai bermakna. Peserta didik diharapkan dapat menerapkan pengetahuannya ke dalam situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk memaknai meaningful learning, diharapkan peserta didik tidak hanya menguasai informasi, menguasai pengetahuan, tapi bagaimana pengetahuan tersebut dapat berorientasi dan teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga untuk memaknai meaningful learning,
nanti akan menyangkut 3 hal. Pertama terkait relevansi, kedua konteks, dan ketiga koneksi. Apa yang dimaksud dengan relevansi? Relevansi adalah mengajak siswa untuk berpikir kira-kira apakah materi yang akan dipelajari berkaitan dengan kehidupan siswa di masa depan? Apakah materi yang dipelajari terkaitan dengan kehidupan sekarang? Ini adalah bagian dari relevansi. Oleh karena itu, siswa betul-betul dikaitkan antara pengetahuan yang dimiliki dengan kehidupan nyata yang ada di sekitarnya. Yang kedua terkait meaningful berbicara tentang konteks. Konteks terkait dengan materi yang bersifat konstruktif. Artinya pada saat siswa mempelajari suatu pengetahuan atau satu pokok bahasan, maka siswa diberikan pemahaman bahwa materi tersebut apakah akan terkait dengan materi yang lain, apakah akan berkaitan dengan pokok bahasan yang lain dalam satu mata pelajaran, maka ini terkait dalam masalah konteks. Dan terakhir, meaningful juga berarti secara koneksi. Koneksi berkaitan dengan pelajaran, mata pelajaran yang lain yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan yang sama. Sehingga pertanyaannya pada saat bicara koneksi, apakah materi yang dipelajari oleh siswa berkaitan dengan mata pelajaran yang lain, berinteraksi dengan mata pelajaran yang lain, berkorelasi dengan mata pelajaran yang lain. Oleh karena itu, meaningful learning memiliki arti yang sangat penting dalam pembelajaran. Pada elemen meaningful, siswa diajak memahami mengapa suatu materi pembelajaran itu penting dan bagaimana materi tersebut bisa bermanfaat di kehidupan nyata. Pendekatan ini memposisikan guru sebagai fasilitator yang membantu siswa mengaitkan pembelajaran dengan pelajaran lain dan juga menerapkan materi pelajaran dalam kehidupan yang nyata. Terakhir kita akan bicarakan adalah joyful learning. Joyful learning diartikan sebagai pembelajaran yang menggembirakan, melahirkan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Diharapkan dengan terbentuknya rasa senang dan belajar pada peserta didik, maka secara emosional peserta didik akan lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Oleh karena itu, berbicara tentang joyful learning terkait 3 hal. Apakah pembelajaran tersebut menyenangkan dan memotivasi, sehingga melahirkan motivasi peserta didik, melahirkan kreativitas, dan menimbulkan kolaborasi. Oleh karena itu, pencapaian joyful learning dalam pembelajaran yang dilakukan di sekolah oleh Bapak Ibu peserta didik adalah pertanyaan, apakah pembelajaran sudah dirancang untuk melahirkan motivasi belajar siswa, untuk melahirkan kreativitas, dan untuk melahirkan kolaborasi di dalam pembelajaran. Jadi, joyful learning tidak hanya sekedar mengedepankan hal yang menyenangkan dalam pembelajaran, namun mengutamakan pemikiran yang mendalam dari para siswa terhadap materi pembelajaran yang diajarkan. Tujuan joyful learning menciptakan pembelajaran yang bermakna, sehingga siswa tidak hanya merasa senang, tapi juga benar-benar memahami materi yang dipelajari. Bapak Ibu sekalian, joyful learning tidak sama dengan ice breaking. Jadi, jika Bapak Ibu sering melakukan ice breaking, membuat suasana siswa bergembira, maka ice breaking belum menjadi sebuah joyful learning. Kita sama-sama pahami di sini, ice breaking adalah sebuah aktivitas yang bertujuan untuk mencairkan suasana dan membangun interaksi dalam suatu acara atau pertemuan. Namun kadang-kadang tidak berkaitan dengan materi pembelajaran. Sedangkan joyful learning menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, sehingga siswa tidak hanya merasa senang, tapi juga benar-benar memahami materi yang dipelajari. Dari joyful learning ini menjadi suatu pilihan buat Bapak Ibu pendidik memilih metode, memilih model pembelajaran yang betul-betul memberikan makna dan memberikan pengalaman belajar yang mendalam bagi semua peserta didik. Demikian sedikit paparan dari saya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini membawa sedikit pengetahuan dan membawa keberkahan buat kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.